menerima audiens teman-teman dari KPAI yang secara khusus melaporkan, menyampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis atas terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Kuranji ya, Sumatera Barat, Padang ya, pada tanggal 9 Juni kemarin. Dari hasil laporan yang disampaikan oleh teman-teman dari KPAI, kami sudah bisa melihat dan memahami bahwa kasus ini memang perlu untuk segera ditangani dan ditindaklanjuti, khususnya oleh pihak aparat hukum. Kenapa? Karena kasus tindak kekerasan ini sampai harus menelan korban yang meninggal atas nama Afif ya, AM Afif Maulana, siswa SMP Muhammadiyah Kuranji. Dan bukan hanya itu, ternyata ada juga 11 orang anak di bawah umur yang mengalami tindak kekerasan yang menurut saya sangat memprihatinkan dan sangat menjijikkan kalau itu benar ya, perlakuan ketika mereka ditahan. Olehnya itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan dari hasil audiens pada hari ini, kami Komisi 8 yang pertama mendukung upaya KPAI untuk menindaklanjuti kasus ini sampai ke kepolisian untuk segera diambilkan tindakan. Yang kedua, Komisi 8 juga akan menindaklanjuti hasil audiens ini untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepada Komisi 3, dan memberi tembusan surat kepada Bapak Kapolri untuk memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Yang ketiga, bahwa kami juga menghimbau bahwa KPAI harus melakukan upaya sosialisasi secara masif agar memberikan informasi, edukasi dari aspek pencegahan. Karena selama ini kan keterlibatan kita nanti ketika terjadi kasus. Padahal seharusnya lebih awal kita lakukan aspek pencegahan. Nah, olehnya itu kami minta nanti para orang tua untuk memberi perhatian dan mengawasi anak-anak mereka. Ini kan sebenarnya diawali oleh adanya kasus peristiwa tawuran kan, balap-balapan, sehingga mereka ditangkapi. Itu kan sebenarnya. Nah, olehnya itu saya kira peranan orang tua ini menjadi sangat penting untuk melakukan edukasi dan mengawasi anak-anak mereka. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ibu, boleh Bu, poin-poin tuntutannya tadi apa aja, hal-hal yang fundamental? Ya, terima kasih. Mungkin tambahan pimpinan tadi yang budaya kekerasan Bu Dia. Iya. Ya, pertama kita sedih sekali mendengarkan laporan dari teman-teman KPAI, dan kita menggarisbawahi jangan sampai budaya kekerasan itu ada di dalam proses penegakan hukum kita. Kita, apalagi ini anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh pendekatan hukumnya tentu harus khusus gitu. Ya, kasus kekerasan terhadap anak ini trennya tidak menurun. Itu harus jadi concern. Kita berharap ya, kita paham kapasitas KPAI ini juga tidak besar gitu ya. Tapi di tengah keterbatasan lembaga ini ya kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak-anak kita. Nah, tapi dan kita juga sudah mendapatkan surat dari KPAI kepada Kapolri. Kita juga berharap tentunya Bapak Kapolri ya ada di dalam concern yang sama dan segera merespon langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman di lapangan termasuk KPAI untuk melakukan penegakan hukum atas kasus Afif Maulana. Terima kasih.
dukungan kepada pihak keluarga mungkin itu seperti apa pendampingan? Ya, pendampingan kepada keluarga juga. Dan juga ini masih ada banyak anak yang mengalami tingkat kekerasan yang sama. Jadi pendampingan terhadap anak-anak itu dan juga pendampingan terhadap keluarga ini harus menjadi concern kita bersama. Ya ini kan nggak jauh-jauh ya, ini anak kita, ponakan kita, cucu kita gitu ya. Ini sebetulnya masih wilayah yang kalau untuk ukuran Indonesia tuh wilayah yang secara kekeluargaan ini ya, kita kalau ada misalnya keluarga lain yang anaknya meninggal ya kita ikut prihatin, ikut sedih gitu ya. Dan pendampingan dari lingkungan sosial, komunitas, masyarakat setempat itu saya rasa juga penting untuk tetap ada di tengah-tengah keluarga yang mengalami kedukaan saat ini. Kalau berdasarkan data Bu, ada untuk tren kekerasan terhadap anak-anak. Nah ini nanti TAI yang dinamika trennya mungkin dia paham sekali angkanya ya. Kalau dari Komisi 8 sendiri bagaimana untuk memastikan, karena tadi kan sempat disebut tentang pemenuhan hak anak yang menjadi korban. Ya, kita juga sudah berdiskusi dengan teman-teman di Komisi 8 dalam kerangka kerja komisi. Pertama, persoalan anak ini memang kompleks ya, kompleks dan saya rasa tupoksinya di pemerintah juga harus diperkuat persoalan anak ini. Yang kedua juga ya selalu kan dikaitkan biasanya persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi ini ternyata dalam kerja-kerja kita di DPR, kita menemukan baik pemberdayaan dan perlindungan perempuan itu sudah sangat kompleks dan juga perlindungan anak itu mungkin harus dipisahkan gitu. Dan kita berharap tentu tupoksi di pemerintahan terhadap perlindungan anak itu secara khusus diperkuat oleh pemerintah gitu ya, sehingga kayak misalnya kapasitas yang hari ini sangat terbatas dari lembaga, misalnya lembaga nasional sekelas KPAI itu perlu ditambahkan kembali untuk penguatan tupoksi perlindungan anak, terutama dalam kerangka ini ya misalnya anak berhadapan dengan hukum gitu ya, atau law enforcement atau penegakan hukum terhadap kasus-kasus anak. Ini juga menjadi perhatian kami di DPR, saya rasa tidak hanya di Komisi 8 tapi juga di Komisi 3 gitu. Jadi kita tentu berharap ada pendekatan yang lebih komprehensif, sinergis untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap anak Indonesia dari kerja pemerintahan. Ya, silakan. Ya, tentu hari ini terima kasih pimpinan Komisi 8 merespon cepat walaupun dalam reses dengan apa yang tadi kami mohonkan, yaitu dukungan secara kelembagaan dan tentu saja mendukung langkah-langkah yang sudah kami lakukan, karena ada beberapa yang hambatan saya kira yang harus masih membutuhkan tangan-tangan Komisi 8. Contohnya kami bersurat pada Kapolri, sampai saat ini belum ada respon. Tetapi langkah di Kapolres itu sudah memberikan izin untuk dilaksanakannya ekshumasi. Tentu seluruh mata akan mengawasi. Ini yang menjadi catatan kita, karena kejanggalan-kejanggalan ditemukannya jenazah anak kita, AM, tentu tidak boleh diulang lagi terjadi peristiwa yang sama, bahwa dianggap bahwa ini situasi yang terjadi akibat tawuran, padahal ada indikasi-indikasi penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ini yang ingin kami terang benderang dalam hal ini, sehingga salah satu langkah adalah bukti yang harus kuat, yaitu ekshumasi berupa otopsi dan juga nanti visum et repertum yang akan dilakukan kepada jenazah. Ini akan membuat kita semua terang, teman-teman sekalian. Kami berharap bahwa dukungan hari ini itu menjadi langkah besar perlindungan anak. Tidak ada lagi anak yang disiksa. Tentu 11 anak yang juga dalam perlindungan kami apresiasi LPSK juga sudah memberi perlindungan untuk hak-hak mereka sebagai korban dan saksi. Mari kita awasi seluruhnya. KPAI akan terus bersama anak-anak Indonesia.